acara selanjutnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan ketua pelaksana, acara ketiga yaitu pembacaan CV pembicara, acara keempat yaitu penyampaian materi personal branding, acara kelima yaitu tanya jawab materi personal branding, acara keenam yaitu kesimpulan dan ucapan terima kasih, acara ketujuh yaitu break dan kuis, acara ke-8 yaitu pengumuman, dan terakhir yaitu dokumentasi serta penutup. Ya, selanjutnya kami akan membacakan tata tertib peserta webinar naik kelas 2022. Mohon untuk diperhatikan baik-baik. Tata tertib peserta naik kelas 2022. 1. Peserta wajib bergabung ke grup WA webinar naik kelas. 2. Room akan dibuka 30 menit sebelum webinar dimulai. 3. Webinar akan dimulai tepat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 4. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi. 5. Peserta diharapkan berperilaku sopan selama webinar berlangsung. 6. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan mikrofon selama proses webinar berlangsung, kecuali jika dipersilakan bertanya atau menjawab oleh moderator. 7. Peserta wajib mengaktifkan fitur kamera selama webinar berlangsung. 8. Peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan. 9. Peserta mengubah format ID menjadi nama underscore instansi. Contohnya, Cynthia Angelica underscore unsur. 10. Peserta diperkenankan meramaikan kolom chat dengan syarat menggunakan kata-kata yang sopan, tidak mengandung unsur sara, dan tidak menyinggung siapapun. 11. Peserta dapat mengaktifkan fitur raise hand sebelum mengajukan pertanyaan. 12. Peserta wajib mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia. 13. Peserta yang tidak mengisi link presensi tidak akan mendapatkan sertifikat. 14. Peserta diharapkan aktif selama webinar. Dan 15. Peserta diharapkan benar-benar memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Baik, benar banget Kak Gita. Oke, acara selanjutnya, mungkin sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama ini, acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Ya, betul banget yuk Kak. Nah, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kita mau ngingetin nih ke teman-teman semuanya kalau link presensi akan dikirim di tengah-tengah jalannya webinar oleh panitia melalui kolom chat. Jadi diharapkan peserta semuanya ini memperhatikan baik-baik webinar ini dari awal sampai akhir ya, biar nggak ketinggalan. Kita juga mau mengingatkan peserta buat on kamera nih. Benar banget Kak Gita. Mungkin kita langsung move ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Project Officer Naik Kelas tahun 2022 ini kepada Saudari Cynthia Angelica Sauputri, kami persilakan. Oke, terima kasih MC serta moderator. Aku Cynthia Angelica Sauputri selaku Ketua Pelaksana izin memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Rehana selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, lalu Mas Muhammad Rizky Al-Ayubi selaku Presiden BMK BMK 2022, dan seluruh jajaran panitia yang saya cintai dan banggakan, dan juga para peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara webinar naik kelas chapter ketiga. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga terlaksananya dan terselenggaranya acara webinar naik kelas. Dan kepada seluruh undangan, kami juga mohon maaf bila ada kekurangan dari segi penyambutan dan penempatan yang kurang berkenan di hati kita semua. Dan yang pastinya kami sudah berupaya semaksimal mungkin demi suksesnya kegiatan ini. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Cynthia Angelica Sauputri selaku Ketua Pelaksana Naik Kelas tahun 2022 atas sambutannya.
Oke, teman-teman, karena ini masih pagi ya, mungkin kita bakar dulu nih semangatnya nih. Aku sapa dulu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Gimana pagi nih nih. kabarnya nih? Gimana nih teman-teman kabarnya? Kak kita sendiri gimana Kak Ah, kabarnya? Oh ya, Alhamdulillah aku baik nih. Kalau Yuka sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik banget Kak. Alhamdulillah dikasih kesehatan dan semoga teman-teman peserta semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya Kak kita ya. Amin. Nah, mungkin nih aku mau tanya dulu nih ke salah satu peserta ya yang ada di sini nih. Ada siapa di sini? Coba aku mau menyapa Salma Sofia Azahra dong. Ada nggak nih? Halo Kak Salma. Halo, Halo. Coba dong perkenalan dulu dong. oke, perkenalkan nama aku Salma Sofia Zahra. Aku dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima Wah, kasih. sama-sama. Halo Kak Salma. Gimana nih kabarnya Kak Salma pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Kak Salma gimana nih? Excited gak untuk menyambut nanti pembicara kita nih? Tentu sangat excited ya. Apalagi ini acaranya sangat seru sekali. Membahas juga mengenai personal branding yang sangat diperlukan untuk kita semua. Iya, betul banget nih Salma. Oke, mungkin aku mau nyapa lagi nih ke Yunita Eka Pratiwi. Ada nggak? Halo Kak Yunita Eka, apakah suara kita kedengeran gak nih Kak? Halo, Kak Yunita. Ada nggak ya? Oke, mungkin Kak Yunitanya sedang terkendala jaringan ya. Mungkin kita bisa sambil cerita-cerita dulu nih yuk Kak, kalau terkait personal branding nih. Menurut kamu nih personal branding itu penting nggak sih untuk kita semuanya kayak gitu? Oke Kak Gita, mungkin sebelum aku menjawab nih Kak Gita, aku mau mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman peserta semuanya, jangan lupa untuk on kamera nih Kak Gita, ya nggak Kak Gita, biar kita bisa melihat wajah-wajah para generasi muda gitu ya Kak. Iya, betul banget tuh Kak. Ayo dong semuanya nih teman-teman pada on cam nih biar kita bisa lihat nih wajah cantik gantengnya kalian nih. Iya benar banget Kak Gita. Biar tambah semangat gitu loh Kak Gita Iya, ya, benar. betul banget. Mungkin aku langsung jawab aja ya ke kita ya tadi ya. Menurut aku personal branding itu sangat penting ya Kak kita, karena kan kita generasi muda di mana kita sekarang di zaman yang milenial yang serba teknologi nih Kak kita ya. Jadi kayaknya personal branding itu harus dibangun sama kita yang generasi muda agar kita tuh tetap bisa berkarya dan berkarya lebih baik lagi gitu agar bisa membanggakan tidak hanya alma mater, tidak hanya nama diri, tetapi juga membanggakan Indonesia begitu Kak kita. Ya, setuju banget ya Yuka kalau personal branding ini tuh benar-benar kita butuhkan saat ini ya, apalagi di era society 5.0 nih. Kita benar-benar digadang-gadang untuk menjadi generasi milenial yang punya potensi tinggi nih bisa mengangkat nama baik Indonesia ya. Nggak cuma di kancah nasional, tapi juga di kancah internasional nih teman-teman. Coba dong aku juga mau tanya nih ke salah satu peserta nih, pendapatnya terkait personal branding itu gimana nih? Mungkin kalau Yuka mau request siapa nih? Oke, aku coba cari nih wajah-wajahnya nih. Mungkin aku mau Kak Karina. Halo Kak Karina, apakah suaranya terdengar? Iya Kak, terdengar. Oke Kak Karina, halo Kak Karina, selamat pagi. Boleh on kamera biar kita bisa lihat mukanya Kak Karina nih. Atau bisa mengenalkan diri dan menurut Kak Karina, personal branding ini pentingnya apa sih buat kita gitu? Gimana Kak, bisa diulangi?
Oke, aku ulangi ya, Kak. Menurut Kak Karina, personal branding ini pentingnya apa sih buat kita, buat generasi muda kayak kita nih, gitu? Iya Kak, baik. Menurut saya itu personal branding itu sangat penting ya Kak, karena di era milenial ini kita harus membranding. Kayak misalnya apa sih kayak kelebihan dari kita, terus membranding diri kita sendiri, apa yang berbeda diri kita dengan yang lain gitu. Gitu sih Kak. Luar biasa banget ya Karina, terima kasih atas pendapatnya. Emang personal branding ini menjadi salah satu hal yang penting kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau kita udah saling berdiskusi nih terkait personal branding ya, kita udah brainstorming duluan nih teman-teman di pagi-pagi. Nah, mungkin kita mau cek ombak dulu nih, cek semangat dulu nih. Kita kenalin sama jargonnya naik kelas 2022 nih. Keren banget nggak yuk Kak? Iya, karena jadi ini kita membuat sebuah jargon nih biar membakar semangat kita di pagi hari ini serta sampai nanti akhir acara ke kita. Mungkin boleh Kak kita boleh dicontohkan, boleh dikasih tahu nih ke teman-teman jargon kita biar untuk membakar sebagai pembakar semangat kita pada pagi hari ini. Oke, yuk Kak. Jadi naik kelas 2022 ini punya jargon yang menarik teman-teman. Jadi ketika aku atau Yuka bilang naik kelas 2022, teman-teman cukup bilang dan dengan gestur kayak ini ya, turn ability into reality. Gampang banget kan teman-teman? Mungkin kita tes dulu ya untuk sekali dulu nih. Kita uji coba dulu nih. Mungkin Yuka mau mimpin dulu nih. Oke, Kak Kita. Mungkin aku pimpin dulu ya, teman-teman. Kita cek ombak dulu, kita percobaan dulu nih, Kak Kita nih. Oke. Mungkin langsung aja. Naik kelas 2022. Turn ability into reality. Waduh, ini masih pagi nih, tapi pasti pada belum semangat ya kayaknya. Mungkin kita cek satu kali lagi ya, teman-teman. Ini sekarang aku yang pimpin ya. Oke, Kak. Mungkin semuanya on mic dulu nih. Yuk, on mic dulu yuk. Udah pada on mic? Oke, aku langsung aja ya. Naik kelas 2022. Turn ability into reality. Waduh, keren banget semangatnya teman-teman ya di pagi hari ini. Udah pada sarapan belum nih? Aduh maaf, belum di on mic-in. Gimana nih teman-teman, udah pada sarapan belum? Udah siap belum untuk menyambut pembicara kita nanti ya Kak Kita ya? Ya, betul banget. Karena di naik kelas 2022 ini ada pembicara yang sangat hebat ya. Ini di luar unsur dan prestasinya tuh udah sangat banyak nih. Jadi teman-teman, ayo bisa ajak teman-teman yang lain buat gabung ke webinar naik kelas 2022. Karena sayang banget nih kalau kalian itu melewatkan acara naik kelas 2022. Betul banget kan Yuka? Bener banget Kak Kita. Tapi bentar nih Kak Kita. Aku mau nanya deh, kita harus ikut sampai akhir nggak sih Kak? Dan kalau misalkan kita ikut sampai akhir, emang ada apa sih selain pemaparan materi nanti yang bakalan luar biasa? Kita mau ada sesi apa ya yang menarik? Apa ya Kak Kita ya? Bisa dijelaskan? Oke, Yuka. Jadi di naik kelas 2022 ini bakalan ada acara yang menarik nih teman-teman. Karena teman-teman yang mungkin kepengen punya hadiah, kepengen dapat hadiah karena nggak dapat hadiah dari pasangan kayak gitu ya. Bisa banget loh ikutan kuis nih. Karena kuisnya berhadiah nih teman-teman. Menarik banget nggak tuh? Wah, menarik banget ya Kak Gita ya. Kapan lagi ada webinar gratis, dapat materi yang luar biasa, interaksi sama pembicara juga yang luar biasa, dan dapat hadiah nih kapan lagi kalau nggak di naik kelas tahun 2022 ini. Ya, betul banget Yuka. Jadi terus pantengin acara webinar naik kelas 2022 dari awal sampai akhir karena bakalan ada kuis berhadiah nih teman-teman. Nah, selain ada kuis dan berhadiah, kita juga dapat nih, Yuka. Oke, selain ada kuis berhadiah dari kita, panitia nih, Kak kita juga ada challenge nih buat teman-teman nanti mohon untuk membuat story Instagram semenarik mungkin, sekeren mungkin nih. Nah, nanti di tag ke IG-nya pembicara kita itu Kak Fatia Azizah, mohon maaf, dengan IG-nya itu @fatizah. Mungkin nanti dari panitia mohon di chat di kolom ya untuk Instagramnya. Nah, nanti untuk tiga story yang terbaik nih Kak kita nih, akan dipilih langsung dengan Mbak Fatia nih, yang paling menarik, yang paling keren nanti akan dapat hadiah. Begitu Kak kita.
Wah, menarik banget nih teman-teman. Jadi jangan lupa juga nih upload postingan story kalian ya. Jangan lupa tag @Fatizah, @FATHIZAAH. Nah, nanti ini panitia bisa nih mengirimkan di kolom chat ya akun Instagram dari pembicara luar biasa kita hari ini nih. Oke, yuk Kak. Selanjutnya mau gimana nih? Oke, mungkin sembari menunggu ya, Kak, mungkin aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus atau ikut webinar ini sampai akhir ya, Kak kita ya. Karena kita punya sesi-sesi menarik yang tadi udah kita jelaskan ya teman-teman. Jadi kapan lagi dapat hadiah di webinar ini gitu, Kak kita. Ya, bener banget. Nah, itu dia teman-teman di kolom chat sudah ada akun Instagram dari pembicara kita ya. Kalian bisa nih pasang postingan kalian ya. Jangan lupa semenarik mungkin, sekreatif mungkin dipasangin dengan caption yang terbaik dari kalian. Nanti diambil 3 terbaik dan ada hadiahnya loh. Bener banget, Kak kita. Mungkin kita langsung move ke acara selanjutnya ya, Kak. Oke, baik. Peserta naik kelas 2022 yang kita banggakan, telah sampailah kita pada sesi acara berikutnya, sesi inti kita, yaitu pemaparan materi tentang personal branding. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara pertama kita. Baik, teman-teman bisa dilihat di layar ya, teman-teman. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Mbak Fathiyah Aziza, di mana Mbak Fathiyah ini adalah seseorang dengan komunikatif dan inovatif yang luar biasa serta pantang menyerah. Begitu. Mbak Fathiyah ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Telkom Bandung Indonesia dengan jurusan Ilmu Komunikasi, teman-teman. Nah, pada saat Mbak Fathiyah ini berkuliah nih, teman-teman, Mbak Fathiyah juga pernah mempublikasikan satu jurnal digital media dan relationship dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Slang dan Nilai-nilai Karakter pada Mahasiswa di Art University. Selain itu, Mbak Fathiyah ini teman-teman pernah jadi pemenang mahasiswa teraktif terfavorit di acara OLAF oleh BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Wah, keren banget ya teman-teman. Tapi teman-teman, selain itu Mbak Fathiyah ini juga pernah menjadi nominasi mahasiswa teraktif di acara IBREF 2021 oleh Himpunan Ilmu Komunikasi Telkom University. Ya, betul banget Yuka. Jadi kita tahu ya teman-teman nih Kak Fathia itu sangat luar biasa banget. Nah, bisa kita lihat juga nih ada experience, organizational experience. Ini ada banyak banget ya dari Oktober 2020 hingga yang sekarang nih ada menjadi founder di Media Selaras Community, kemudian juga pernah menjadi staf penelitian dan pengembangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dan banyak banget organisasi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Lalu di sini ada skills, achievement, and other experience. Nah, di tahun 2022 ini, Kak Fathia ini sedang senang-senangnya untuk mencari program beasiswa dan internship. Kemudian di tahun 2022 juga pernah menyabet komunitas terfavorit yang diselenggarakan oleh Youth Ranger Indonesia. Kemudian di tahun 2021 sebagai pembicara TRIF di Radio Live, How to Improve Your Self-Development. Oke, mungkin bisa kita cek aja nih ya, Kak Fathiyahnya, apakah sudah berada di room? Halo, apa suaraku jelas? Aku takutnya jaringan jelek nih. Oke, Kak Fathiyah, suaranya terdengar jelas, Kak. Mungkin aku sapa-sapa dulu nih. Selamat pagi nih, Kak Fathiyah. Pagi. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah agak sedikit hektik ya, soalnya menjelang UAS nih. Kakak-kakak panitia gimana nih? Apa udah selesai UAS atau udah pusing sama UAS gitu? Kebetulan kami belum UAS, Kak. Mungkin minggu depan kami baru akan UAS nih, jadi sama hektiknya juga, Kak Fathiyah. Ya, bener banget. Kita bakalan juga ada UAS nih, rentang dekat waktu ini nih. Mungkin minggu depan nih kita UAS, jadi sama-sama hektiknya ya. Gimana nih kabarnya kakak itu lagi sibuk apa nih? Aku lagi sibuk buat ngurus project UAS sih nanti. Soalnya ya emang agak hektik banget sih. Jadi kayak banyak waktu yang nggak sesuai schedule gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya ke sesi pemaparan materi karena Kak Fathiyahnya udah ada nih. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar buat menyimak secara langsung materi yang akan disampaikan oleh Kak Fathiyah. Nah,
mungkin sebelum itu kami izin mengingatkan untuk penyampaian materi akan dilakukan selama 50 menit dan kami izin bahwa dari panitia akan mengingatkan Kak Fathiyah melalui chat Zoom. Nah, kepada Kak Fathiyah, waktu dan tempat kami serahkan. Oke, sebelumnya makasih buat kakak-kakak panitia dan para peserta yang udah mau gabung tentang kita di sini diskusi aja. Aku nggak mau menggurui kalian, tapi aku mau ngasih tahu kayak gimana sih sebenarnya personal branding itu, terus gimana sih caranya, dan gimana sih kita selama personal branding, gimana caranya kita mempertahankan personal branding itu sendiri. Mungkin sebelum itu aku minta tolong ke kakak panitia untuk bantu aku share screen. Oke. Mungkin karena kita udah tahu nih personal branding itu apa sih sebenarnya. Nah, mungkin bisa lanjut. Nah, untuk sebelum itu biar kalian lebih paham, mungkin bisa yang tadi udah disampaikan sama panitia, mungkin bisa upload di Instastory berupa video atau foto semenarik mungkin tentang resume dan kesan-pesan selama acara hari ini. Jadi jangan lupa untuk tag Instagram aku, yaitu @fatiza dan @kbmi unsut ya. Jadi biar sama-sama aja dan kalian selama enggak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mungkin bisa lanjut. Boleh next. Kalau suara aku putus-putus atau aku kendala jaringan di sana, bilang ya, soalnya di sini unstable tadi. Oke. Kita akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah dasar dan pengenalan personal branding, yang kedua adalah manfaat, kegunaan, serta pentingnya personal branding dalam persaingan era milenial, yang ketiga, langkah do and don't, cara, tips and trick membangun personal branding yang baik dan menarik. Mungkin bisa next. Nah, personal branding itu apa sih sebenarnya? Nah, aku mau nanya dulu deh. Kalian ketika mengenal Maudy Ayunda, apa yang di benak kalian tuh pikirkan gitu tentang Maudy Ayunda? Boleh di kolom chat mungkin. Oke, pintar. Mungkin ada lagi? Berwawasan luas, tangguh, cantik. Oke, mungkin cukup segitu. Nah, setelah kalian tahu nih Maudy Ayunda ternyata dikenal sebagai orang yang pintar, orang yang berwawasan luas, tangguh, dan orangnya cantik. Dan cantik itu sebenarnya relatif, tapi kalau misalnya Maudy Ayunda ini sebenarnya memposisikan dirinya kepada khalayak luas itu, dia tuh kalau misalnya orang itu emang berwawasan luas dan tangguh. Dan sebenarnya apa sih itu artinya personal branding itu sendiri? Mungkin bisa next. Nah, sebenarnya personal branding itu adalah strategi seseorang untuk membentuk dirinya sendiri sehingga orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Setelah kalian menyebutkan tadi bahwa Maudy Ayunda adalah orang yang berwawasan luas dan tangguh, itulah cara Maudy Ayunda untuk membentuk dirinya sendiri sehingga orang lain tuh bisa menilai kalau misalnya dia itu emang orang yang berwawasan luas dan orang yang tangguh gitu dan juga pintar gitu. Jadi orang lain itu bisa menilai atas prestasinya. Jadi setelah dia menentukan strategi dia untuk membentuknya diri sendiri, mungkin dia bisa membuktikannya dengan cara berprestasi, cara yang lain, dan sehingga orang lain menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimilikinya. Mungkin bisa next. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dan pentingnya personal branding di era milenial? Mungkin setelah kita tahu nih bahwa Maudy Ayunda adalah orang yang berwawasan luas, terus pintar dan tangguh, mungkin menurut kalian Jerome Pauline itu orangnya seperti apa sih? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oke, jago hitungan, care sama siapa aja, pintar matematika. Oke. Nah, itu dia strategi Jerome Pauline untuk
membentuk dirinya sendiri untuk dikenal oleh orang lain, jadi sehingga orang lain itu bisa menilai dari prestasinya, yaitu salah satunya dari pintar matematika dan jago hitungan. Mungkin kita langsung aja next, manfaat dan pentingnya personal branding itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa next. Nah, aku punya suatu kalimat nih. Personal branding adalah kunci utama untuk memudahkan Anda mendapat pekerjaan. Menurut kalian, apa kalian setuju dengan kalimat ini? Mungkin bisa di chat di kolom Zoom ya, kolom chat Zoom. Oke, mungkin aku rasa ini kalimatnya benar karena personal branding itu adalah kunci utama kita untuk memudahkan kita mendapat pekerjaan. Kenapa? Karena setiap manusia itu kan pasti punya keunikannya masing-masing. Setiap manusia itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, dari kelebihannya itulah jadi kunci utama untuk kita bisa memudahkan kita untuk mendapat pekerjaan, memudahkan kita untuk mendapat kayak penilaian dari seseorang. Bukan berarti kita pengen dinilai sebagai hal yang positif, tapi ini adalah hal strategi kita untuk membangun diri kita, gimana caranya kita bisa dikenal sama oleh orang lain gitu. Mungkin bisa next. Nah, kita masuk ke poinnya, yaitu manfaat dan pentingnya personal branding. Yang pertama adalah manfaat dan pentingnya itu, yang pertama adalah personal branding itu kan strategi seseorang untuk membentuknya diri sehingga orang lain itu bisa menilai prestasinya dari yang pernah dimilikinya. Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas dan percaya diri. Nah, ketika personal branding kita udah kuat, kita bisa meningkatkan kredibilitas. Contohnya ketika kita mau melamar pekerjaan, kayak misalnya kita harus nyantumin CV. Nah, itu dari CV-nya itu bisa kelihatan, dari HR-nya itu bisa menilai bahwa kita ini bisa punya kemampuan yang kredibilitas yang tinggi gitu loh. Jadi dari CV itulah bisa dinilai sebagai peningkatan kredibilitas, dan sehingga di CV itu bisa orang lain tuh bisa ngelihat bahwa kita itu adalah orang yang punya kredibilitas yang tinggi, terus percaya diri yang tinggi karena banyak mengikuti kegiatan positif gitu. Terus selanjutnya adalah membantu memperluas koneksi. Nah, membantu memperluas koneksi inilah sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membangun personal branding tanpa ada dukungan dari orang lain, itu sangatlah membangun kita dan memotivasi kita untuk bersikap yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya emang ada saran dan kritik dari orang lain, itu mendingan kita terima gitu. Terus yang ketiga adalah membedakan kamu dengan kompetitor. Nah, dari personal branding yang telah kita bangun, dan setelah personal branding kita kuat, itu kita bisa membedakan diri kita, keunikan kita dengan orang lain. Nah, contohnya ketika kamu pengen jadi seorang public speaker, nah itu apa sih yang sebenarnya membedakan kamu dengan public speaker lainnya? Oh, ternyata public speaker ini ternyata memiliki gaya bahasa yang tersendiri gitu, atau dari gaya bahasanya itu bisa dinilai sebagai hal yang unik. Jadi itu adalah hal yang perbedaan dari kompetitor lainnya gitu. Jadi dari public speaker ini, kamu sebagai public speaker, terus public speaker lain, apa sih yang membedakan kamu dengan orang lain gitu. Jadi orang lain tuh bisa mengenal kamu kalau misalnya kamu tuh seorang public speaker yang emang punya ciri khasnya sendiri gitu. Mungkin dari gaya bahasa, mungkin dari hal-hal lain yang emang kamu miliki gitu, untuk dikenal sama orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan daya jual. Nah, yang tadi udah aku sebutin tadi, ini sebenarnya sangkut paut dengan kredibilitas. Ketika kita pengen ngelamar di suatu tempat, itu kan pasti ada CV, menampilkan CV. Nah, dari CV itulah kita bisa menilai daya jual kita. Kita itu seperti apa sih orangnya? Selama kita kuliah, selama kita sekolah, selama kita hidup, apa sih prestasi kita? Nah, dari CV itulah yang bisa ngelihat kita bahwa kita mempunyai daya jual yang tinggi dan kredibilitas yang tinggi. Nah, mungkin bisa lanjut. Di next, boleh di next.
PPT-nya belum next ya? Boleh di next dulu. Nah, kita langsung poin ke selanjutnya, yaitu langkah membangun personal branding. Nah, yang pertama adalah tentukan sweet spot, yang kedua adalah tentukan super spesifik, yang ketiga adalah terapkan TOTE. Nah, sebenarnya apa tuh sweet spot? Boleh di next. Nah, sweet spot itu adalah kesukaan, keahlian, kebutuhan, permintaan. Ketika kita udah tahu nih personal branding kita, nah kita harus tahu sebelum kita personal brandingnya yang kuat, kita harus tahu dulu kesukaan kita apa, keahlian kita apa, kebutuhan kita apa, permintaan orang lain itu apa. Jadi ini seimbang dengan keminatan kita, kesukaan kita, dan kebutuhan orang lain, kebutuhan kita sama permintaan orang lain. Nah, sebenarnya sweet spot ini berfokus pada diri sendiri karena adanya kesukaan dan keahlian pada diri sendiri gitu. Mungkin bisa next. Nah, mempermudah kita untuk membangun personal branding, yang pertama adalah apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang orang cari, apa yang orang cari itu bisa menghasilkan duit. Misalnya, kamu suka tentang masak, nah apa yang kamu tentang masak lah ya. Terus apa yang kamu jago? Kamu jago misalnya kayak apa ya? Masak yang emang sesuai resep gitu. Misalnya terus apa yang orang cari, tutor masak misalnya kayak chef atau apa gitu. Nah, apa yang bisa menghasilkan, apa itu bisa menghasilkan duit? Ya tentu bisa, karena kan dari seorang chef itu pasti digaji gitu. Mungkin selanjutnya aku bisa ngasih contoh yang lebih mudah lagi. Mungkin bisa next. Nah, ini contoh dari diri aku sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku suka? Aku sukanya bercerita. Nah, dari bercerita itu apa yang kamu jago? Yaitu public speaking. Nah, sebenarnya apa sih yang orang cari dari public speaking itu sendiri? Yaitu influencer. Jadi, ketika kita public speaking, kita bercerita ke orang lain, apa sih sebenarnya yang orang cari? Nah, influencer ini bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa mengikuti jejaknya si influencer itu. Jadi kayak ada hal-hal positif yang mereka tuai sehingga orang lain itu memiliki daya jual yang tinggi gitu. Jadi dari hal-hal yang itu influencer itu bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejaknya sehingga influencer ini bisa memiliki daya jual yang tinggi dan kredibilitas tinggi sehingga orang lain itu bisa percaya bahwa orang itu tuh benar dan berada di jalan yang benar gitu. Terus apa sih sebenarnya apa bisa menghasilkan duit? Nah, dari influencer itu, dari talent itu bisa menghasilkan duit ya pasti. Karena ketika kita jadi public speaking, kita talent itu nggak harus kayak bakat apa enggak. Tapi kalau misalnya kita contohnya nih ketika kamu suka bercerita, suka public speaking, nah kamu diundang suatu ke acara webinar, nah itu jadi pemateri, nah itu tuh sebenarnya talent. Nah itu dari talent itu apa bisa menghasilkan duit? Ya bisa pasti, karena dari pembicara pemateri itu sendiri pasti ada setiap orang tuh pasti ada red card-nya masing-masing, ataupun ada juga yang berceritanya tuh masih kayak ikhlas untuk mau dikasih juga nggak apa-apa, kalau dikasih alhamdulillah, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, yang kedua setelah kita menentukan sweet spot, kita harus menentukan super spesifik. Super spesifik itu adalah niche, specific niche, dan super specific niche. Nah, sebenarnya apa sih tuh dari tiga niche itu yang cuma bedain spesifik sama super spesifik? Mungkin bisa next. Nah, niche itu adalah target pasar yang fokus dan ditargetkan. Specific niche itu adalah target pasar yang lebih spesifik daripada niche. Super specific niche adalah target pasar yang lebih spesifik lagi daripada specific niche. Mungkin boleh lanjut
aku ngasih contoh yang mungkin mudah dicerna. Nah, niche itu tadi aku udah bilang kalau misalnya apa sih yang sebenarnya aku suka. Nah, niche aku ternyata fokusnya itu bercerita. Dari storytelling itulah aku bercerita niche. Nah, abis itu aku tingkatin lagi ke spesifik niche. Nah, berceritanya itu tentang apa? Berceritanya itu aku ternyata sukanya tentang kehidupan mahasiswa, entah itu cara masuk ke organisasi, cara interview, terus abis itu tips and trick di kehidupan mahasiswa lain-lain. Terus abis itu yang tadi aku sebutin, kehidupan mahasiswa itu kan banyak ya, kayak ada organisasi, terus ada kayak perjuangan untuk mendapatkan beasiswa, terus ada kayak berjuang untuk menjadi asisten dosen. Nah, itu tuh sebenarnya masih lebih luas spesifik niche itu. Jadi untuk super spesifik niche-nya bisa dikerucutin lagi. Jadi kayak bercerita tentang kehidupan mahasiswa yang membutuhkan tips dan trik berorganisasi dan beasiswa gitu. Itu yang menjadikan super spesifik niche. Jadi spesifik niche-nya ini kita pengen bercerita tentang apa? Misalnya bercerita tentang kesehatan. Nah, untuk super spesifik niche-nya itu kan kesehatan banyak ya, ada kesehatan fisik, kesehatan mental. Nah, dari kesehatan itulah bisa kita kerucutin lagi kesehatan apa yang sebenarnya kita mau bangun gitu, kayak mau diceritain gitu ke orang lain. Jadi kayak punya insight baru ke orang lain gitu. Mungkin bisa next. Nah, setelah kita nentuin sweet spot, nentuin super specific niche, terus yang ketiga adalah terapkan TOTE. Itu TOTE itu adalah test, operate, test, exit. Mungkin bisa next. Nah, test, operate, test, exit itu ada penjelasan lagi di sebelah. Mungkin bisa next. Nah, tes itu adalah kita coba dulu kalau misalnya emang mau jadi seorang personal branding yang kuat, memiliki personal branding yang kuat, kita tes dulu. Konten apa sih yang sebenarnya followers kamu mau gitu. Jadi habis itu setelah tes, misalnya tesnya itu bisa berupa polling, bisa berupa Q&A, apa yang mereka lagi butuhin, apa yang mereka lagi mau, tapi lebih lagi kalian mampunya di mana. Kalau misalnya orang lain pengennya tentang tips and trick beasiswa, kamu bisa ya, kenapa enggak gitu, kenapa enggak coba ngetes gitu untuk bikin konten kah, ataukah storytelling ke orang lain, jadi apa ya, hal-hal yang punya hal positif sendiri gitu. Terus yang kedua adalah operate. Nah, operate ini ketika kita udah tahu, kita udah ngetes dari polling sama Q&A, kita bisa mengoperasikan atau memodifikasi dan memperbagus hal-hal yang bisa meningkatkan reach atau engagement. Jadi kayak kita kalau misalnya personal branding kalian mau kelihatan nih di Instagram ataupun di TikTok, kalian harus posting sesuatu yang bisa memodifikasi dan memperbagus hal-hal yang bisa meningkatkan reach atau engagement, yang sehingga orang lain itu bisa mengenal kamu dan bisa mengerti apa yang kamu sampaikan di konten itu. Dan selanjutnya adalah tes lagi nih. Nah, setelah kamu buat konten itu di Instagram ataupun di TikTok, tes lagi apakah konten itu sama atau ada perubahan nggak sih, kayak orang lain lebih tertarik ini, terus abis itu kalian bikin lagi Q&A, terus abis itu polling, terus misalnya kayak kamu pengen orang lain tuh butuh tentang beasiswa, tentang tips and trick. Kamu udah bikin konten tentang tips and trick. Nah, kamu tes lagi apa konten tentang beasiswa udah merasa cukup atau belum. Kalau misalnya merasa belum cukup, mungkin bisa digali lagi apa yang pengen mereka mau gitu, yang followers kamu mau gitu. Terus habis itu exit. Kalau misalnya emang nggak sesuai sama apa yang kamu bisa, apa yang mereka butuhkan, itu ganti atau pindah ke konten berikutnya, kayak tema lainnya gitu loh. Itu mungkin aku untuk yang 3 poin itu tadi, langkah membangun personal branding di era milenial dan di media sosial, yang tentunya di media sosial ini makin marak. Jadi kayak aku menyarankan untuk nggak masalah untuk membangun personal brandingnya lewat media sosial. Kalau misal kalian nggak mau menunjukkan diri kalian di media sosial, ya nggak apa-apa, tentang tulisan-tulisan aja, biar orang lain tuh tahu. Kalau misalnya orang lain dengar nama kamu tuh orang lain tuh bisa tahu, oh ternyata si Fatia tuh gini. Terus abis itu si orang lain yang belum ketemu kita aja, mereka bisa kenal sama sikap kita yang sebenarnya seperti apa sih gitu. Gitu sih. Mungkin boleh lanjut.
Nah, sebenarnya apa sih kegunaan personal branding itu sendiri? Yaitu memberikan perhatian kepada orang lain atas kemampuan, keunikan, spesialisasi, dan citra diri yang berbeda dari orang lain. Jadi, kegunaan ini memberikan perhatian itu bukan berarti kita caper ke orang lain, carmuk gitu ya, bukan ya. Tapi dengan konotasi yang positif untuk memberikan perhatian itu konotasi yang positif, jadi sehingga orang lain itu bisa mengenal atas kemampuan kita, keunikan kita, jadi mereka tuh bisa menilai diri kita sendiri gitu sih, karena kan orang lain itu yang bisa menilai kan menilai diri kita sendiri kan orang lain ya, jadi diri kita sendiri tentunya pasti bakal bisa minta saran atau masukan ke orang lain kalau misalnya emang kita tuh punya hal-hal yang masih kurang gitu. Mungkin bisa next. Nah, sebenarnya apa sih kesalahan dalam membangun personal branding itu sendiri? Nah, masih banyak yang aku temuin bahwa orang lain itu masih berpura-pura menjadi orang lain. Jadi kayak orang lain itu nggak menjadi dirinya sendiri gitu. Apa yang kadang kita aja nggak tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah, kita juga harus tahu bahwa berpura-pura menjadi orang lain itu salah. Jadi kita harus fokus kepada tujuan kita sendiri, harus fokus kepada target kita sendiri, harus fokus kepada diri sendiri. Nah, simpelnya gini, kalau mau jadi diri sendiri, bilang aja gini, orang lain aja nggak membayarkan kehidupan gue, gimana apa yang mau lu kasih ke gue gitu loh. Gitu sih paling. Terus abis itu tidak menentukan tujuan. Nah, dari personal branding yang kuat ini, membangun personal branding itu harus punya tujuan dulu nih. Tujuan kita mau dibawa kemana sih sebenarnya ke masa depan. Nah, kalau misalnya kita nggak punya tujuan sama sekali ke masa depan, ya buat apa gitu membangun personal branding. Jadi kayak sia-sia nantinya kalian usaha ini itu, ikut organisasi ini itu, tapi nggak ada tujuan sama sekali yang emang kalian pengen gitu. Terus habis itu tidak mendengarkan saran dari orang lain. Nah, seringkali ketika kita punya saran dan masukan, menerima saran dan masukan yang jatuhnya menjelekan kita, itu sering down. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi masukin aja, tapi jangan terlalu masukin ke hati, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi tetap diperbaiki gitu. Jadi itu jadikanlah motivasi ketika ada orang yang ngasih saran ataupun kritikan yang emang sifatnya bikin kita down gitu. Terus habis itu tidak konsisten. Ketika kita udah mau membangun personal branding, kita harus konsisten dulu. Apa sih sebenarnya keunikan kita itu? Apa sih sebenarnya tujuan kita itu? Kita udah sesuai belum sama visi misi kita yang kita bangun gitu. Diri kita sendiri yang bangun gitu. Mungkin dari konsisten ini adalah kunci utama ketika kita membangun personal branding. Mungkin lanjut, bisa next. Nah, tips and trick membangun personal branding. Mungkin kalian bisa tahu nih, kenali diri kamu, dan ini kalian bisa scan, kalian bisa tahu, ini kalau nggak salah dari website-nya, aku ambil dari 1%. Nah, itu tuh ada kayak tahu kelebihan kamu di mana, kekurangan kamu di mana, jadi bisa kamu tahu, oh ternyata aku tuh gini ya orangnya. Jadi kalian bisa tahu dari kenal diri kalian sendiri, kalian bisa tahu kelebihan kalian di mana, kekurangan kalian di mana. Jadi fokus kalian tuh ada gitu. Jadi yang kedua adalah tentukan tujuan. Ketika kita mau membangun personal branding, yaitu ya tadi tentuin tujuan dulu, baru kita perlahan tapi pasti kita membangun personal branding itu sendiri. Itu yang ketiga adalah eksekusi. Tanpa ada kita kalau misalnya cuma ngomong-ngomong doang tanpa eksekusi, ya jatuhnya apa? Sia-sia. Jadi kita capek ngomong doang gitu. Mungkin bisa next. Boleh next, panitia. Udah. Mungkin udah segitu aja dari aku balikin lagi ke MC sama moderator. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau diskusi, boleh banget di kolom chat, atau enggak DM aku aja nggak apa-apa. Aku terbuka kok orangnya. Makasih ya. Oke, terima kasih Kak Fatia. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa nih teman-teman. Jadi memang benar ya kalau personal branding ini sangat penting ya. Basicnya juga kita harus menanamkan percaya diri nih pada diri kita. Harus ada self love-nya juga ya Yuka ya.
Iya, benar banget Kak Gita. Baik teman-teman, ini tadi teman-teman peserta naik kelas chapter 3. Tadi kita udah mendengarkan materi yang sangat-sangat luar biasa ya Kak Gita ya, dari Mbak Fathia Azizah tentang personal branding, yang mana personal branding ini adalah benar-benar materi yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ya Kak Gita ya, sebagai generasi milenial nih. Ya benar nggak Kak Gita? Ya, betul banget Yuka. Nah, mungkin nggak usah berlama-lama ya teman-teman, karena mungkin di sini teman-teman udah nggak sabar buat tanya lebih dalam lagi terkait personal branding, karena mumpung ada expertnya nih di bidang personal branding, ada Kak Fathia nih yang sangat luar biasa. Nah, mungkin bisa langsung aja nih buat kita buka sesi tanya atau sesi diskusi buat teman-teman semuanya, dengan cara untuk peserta yang akan bertanya, menuliskan izin bertanya di kolom chat. Nah, kemudian bisa open mic jika sudah dipersilakan oleh MC. Sebutkan nama dan asal instansi, lalu ajukan pertanyaan dengan bahasa yang baik dan benar. Yuk, teman-teman yang kepengen tanya nih terkait personal branding, bisa banget buat raise hand atau kolom chatnya diisi izin bertanya nih. Waduh, banyak banget nih, Yuka. Ada siapa aja nih, Yuka? Wah, ini ada langsung gercep ya Kak Gita ya ini. Iya, bagus banget. Oke, ada Kak Karina dari Unsut nih, boleh langsung on mic ya Kak Karina, ini udah on kamera juga. Wah, udah kelihatan aura bedanya gitu loh Kak Gita ya. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karina dari Unsut, izin bertanya. Kan personal branding itu membranding diri kita sendiri ya. Apakah perlu semacam pencitraan gitu untuk personal branding dari kita sendiri gitu Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Karina. Mungkin dari Kak Fathia, apakah ingin langsung menjawab atau nanti pertanyaannya akan ditampung dulu Kak Fathia? Boleh aku jawab dulu. Mungkin untuk yang personal branding sama pencitraan itu, sejujurnya aku kurang setuju kalau misalnya personal branding itu disamaratakan dengan pencitraan. Kalau misalnya pencitraan itu kan kayak konotasinya negatif banget ya. Jadi kayak sebenarnya kalau pencitraan itu kan diri kita tuh sebenarnya nggak terlalu apa ya, kayak misalnya diri kita nggak sesuai sama yang apa yang kita dikontenin kan, itu jadinya pencitraan kan. Tapi kalau misalnya personal branding itu ya gimana asli kita sebenarnya gitu. Jadi kayak personal branding kita kalau misalnya emang mau dikenal oleh orang lain, kita harus tahu dulu tadi kita tujuan kita apa, terus jadi keunikan kita apa. Jadi menurut aku personal branding ini apa ya, kurang setuju untuk di apa ya, kayak nggak apa ya, kayak pencitraan itu beda sama personal branding. Kalau pencitraan itu kalau misalnya diri kita emang masih belum tahu keunikan kita, terus kita memaksakan diri kita untuk hal-hal yang lain. Brandingnya itu sebenarnya pure dari kita, sifat kita seperti apa, terus habis itu keunikan kita seperti apa gitu sih. Paling menjawab nggak? Baik, menjawab sekali Kak. Berarti dari personal branding dan pencitraan itu dua hal yang berbeda gitu ya Kak? Iya, dua hal yang berbeda. Nah, aku gampangnya gini, kalau pencitraan itu hal yang dibuat-buat sebenarnya di diri kita itu nggak ada. Tapi kalau personal branding itu sebenarnya pure, benar-benar pure dari hati, dari pikiran kita, sebenarnya kita kemampuannya itu di mana gitu sih. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Oke, keren banget ya Kak Gita ya pertanyaannya dari Kak Karina tadi, dan jawaban dari Kak Fathia tentunya sangat-sangat luar biasa. Oke, langsung aja kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Gita ya. Oke, selanjutnya ada Yovita Fidiana Agustianingsih. Halo Kak Yovita, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Yovita Fidiana Agustianingsih, saya dari instansi Unsut. Nah, saya mau bertanya sama Kak Fathia, pengalaman kakak awal mula atau langkah awal sehingga bisa membangun personal branding untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menggali kelebihan atau keunggulan yang kakak miliki. Nah, setelah mengetahui kelebihan yang kakak miliki, bagaimana sih cara kakak untuk
mengembangkan kelebihan yang kakak miliki. Jujur di masa milenial ini tuh banyak banget remaja yang kayak insecure, takut kalau ngeposting yang tentang membanggakan diri kita itu takut dijudge, takut dikira pamer, atau takut pencitraan. Nah, bagaimana sih solusinya atau bagaimana sih awal mula kakak bisa membangun personal branding tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, aku jawab ya. Jadi sebenarnya langkah awal aku untuk membangun personal branding adalah berlatih. Ketika aku merasa gagal diri aku di titik terendah banget, aku mulai mempelajari itu dari kesalahan. Nah, dari mempelajari dari itu kesalahan, aku berawal belajar lagi, sehingga aku merasa aku udah cukup kuat untuk memegang prinsip itu sendiri. Jadi ketika kita udah belajar terus berlatih, kita harus mempertahankan personal branding itu sendiri sehingga tidak dianggap pencitraan di media sosial. Jadi ketika kita udah tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan kita fokusnya kemana, itu sebenarnya harus dipertahankan pada prinsip kita awal. Karena kan tadi awal sebelum kita membangun personal branding itu kan tentuin tujuan dulu ya. Sebelum personal branding yang kuat itu tentuin tujuan, terus habis itu kita latih. Ketika kita udah merasa cukup untuk berlatih, kita eksekusinya dengan apa? Dengan berorganisasi ataupun hal-hal kegiatan positif seperti volunteer ataupun jadi asdos ataupun hal-hal yang membuat kalian bisa membangun dan ketika udah mempertahankan, jangan sampai personal branding yang udah kuat itu jadi malah mundur gitu. Jadi jangan sampai kalian udah merasa kuat, udah merasa cukup dengan personal branding kalian merasa diri kalian tuh cukup. Itu nggak sampai di situ aja. Karena kalau misalnya kalian udah merasa cukup, itu tandanya kalian emang udah sombong gitu. Jadi kayak jangan bersikap sombong karena kalau misalnya kita bersikap sombong dan udah merasa cukup di situ ya percuma dong kita membangun personal branding capek-capek dari awal, kita belajar dari kesalahan, terus kita mempertahankannya juga. Jadi setelah kalian tahu tujuan kalian kemana dan kuat gitu. Mungkin dari aku segitu aja. Kurang jelas boleh ditanyain lagi. Terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih informasinya. Oke, terima kasih untuk Yovita Fidiana atas pertanyaannya dan Kak Fatia ya atas jawabannya yang juga lagi-lagi buat bikin kita lebih semangat lagi nih teman-teman, nggak boleh insecure ya untuk membangun personal branding itu sendiri. Mungkin selanjutnya ada siapa nih Yuka penanyanya? Selanjutnya di kolom komentar ada Kak Ayu dari Unsud, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya dan on kamera. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Saya Makita Yurawati dari Unsud, mohon izin bertanya kepada Mbak Fatia mengenai cara membangun personal branding dari Mbak Fatia sendiri itu kan tadi belajar dari kesalahan ya Mbak. Kalau saya izin bertanya mengenai jika misal kita seorang introvert, bagaimana bisa kita dapat membangun personal branding seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, aku bantu jawab ya. Sebenarnya masalah kepribadian, tipe kepribadian itu nggak nggak sejalan sama ekstrovert sama orang yang dua-duanya ada, itu pasti bisa membangun ke orang introvert itu membangun personal branding sendiri. Ya mungkin kalian punya caranya sendiri, yaitu pertama kita kayak kita belajar dulu, latih dulu apa yang kita miliki, apa yang kita punya, keahlian kita apa yang kita punya. Terus habis itu setelah belajar kita eksekusi dengan cara kalau misalnya emang kalian nggak terlalu suka sama organisasi, mungkin bisa cari lomba ataupun hal-hal yang emang sifatnya masih individu gitu. Kalau misalnya emang udah dari lomba itu kalian udah merasa cukup untuk meningkatkan kemampuan kalian, setelah itu kalian bisa minta saran ke orang tua, karena kan hal orang yang paling dekat ketika orang introvert itu bukan malas, jadi kayak sulit berbicara dengan orang lain, nggak pede dengan orang lain. Orang yang paling terdekat adalah orang tua sendiri. Jadi mintalah saran dengan orang tua. Aku yakin pasti orang tua kalian punya masukan dan kritikan yang emang sifatnya membangun.
Kalau misalnya orang tua kalian membangun saran dan kritikan yang emang sifatnya membuat kalian down, bikinlah jadikan itulah motivasi kalian, buktikan ke mereka kalau misalnya emang kalian itu nggak seperti itu gitu. Jadi orang introvert, extrovert itu punya caranya masing-masing untuk membangun personal branding, dan menurut aku tipe kepribadian itu nggak menentukan membangun personal branding. Jadi aku saranin coba bangun personal brandingnya. Kalau misalnya emang kamu orang introvert, saran aku adalah pakai cara kamu untuk gimana caranya biar orang lain tahu keberadaan kita gitu. Mungkin segitu dari aku. Apa udah menjawab? Berarti untuk bisa membangun personal branding dari introvert itu bisa dimulai dengan lomba, bisa dimulai dengan dekati keluarga, seperti itu ya Mbak? Iya betul. Dengan apapun, kegiatan apapun yang kalian suka, kalau misalnya emang kalian belum percaya diri dengan orang lain ya, di depan orang lain, coba dulu aja kayak yang sifatnya individu. Kan banyak tuh yang sifatnya individu kayak lomba dan hal lain yang emang menunjang meningkatkan kemampuan kalian gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih banyak Mbak Fatia. Baik, terima kasih Ayu dan Mbak Fatia atas pertanyaannya dan jawaban yang lagi-lagi luar biasa ini. Aku sendiri sangat heran ya kepada peserta ya, sangat excited untuk berinteraksi langsung dengan pembicara kita Mbak Fatia. Oke, Kak Gita mungkin bisa langsung move ya Kak Gita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita move ya ke penanya selanjutnya, ada Nadira Zara. Nadira Zara, bisa say hi? Halo, sebelumnya aku izin off cam ya. Oke, halo Fatia. Sebelumnya salam kenal, nama aku Nadira, aku dari TELU. Aku pengen nanya, tadi kan disampaikan ya tentang niche, bener nggak? Niche ya sebutannya. Iya, betul. Nah, aku pengen nanya dong, ketika kita punya beberapa, sorry ya belum bisa on cam. Nah, aku mau nanya, ketika kita punya beberapa atau lebih dari satu niche, itu gimana ya cara buat nentuin niche atau branding yang mana yang mau kita pakai untuk dijadikan personal branding di media sosial gitu. Jadi mungkin kayak ada orang yang punya lebih dari satu branding atau kayak lebih dari satu keahlian, tapi dia bingung mau nunjukin yang sisi mananya. Dan pertanyaan kedua, terus gimana caranya buat kita ngembangin ide-ide konten ketika kita udah tahu nih kita mau pakai branding yang mana gitu. Karena aku sendiri tuh kayak dapat gitu buat bikin tugas personal branding dan harus bikin konten 2 kali seminggu. Tapi aku tuh bingung mau mulai dari mana, dan aku bingung mau nunjukin sisi aku yang mana. Jadi kayak ujung-ujungnya bingung mau eksekusinya gimana karena dari awalnya pun nggak tahu tema apa yang pengen aku ambil gitu. Paling itu aja. Thank you sebelumnya. Oke, aku jawab ya. Yang pertama, pertanyaan pertama itu kan ketika niche kita lebih dari satu, gimana cara nentuinnya? Yang pertama adalah ketika kalian bisa berkaca kepada diri kalian sendiri, kalian itu sebenarnya lagi ikut apa sih, kegiatan apa. Kalau misalnya lagi ikut kegiatan organisasi, mungkin bisa niche-nya itu storytelling tentang kayak suka duka di organisasi. Jadi kayak nonjolkan hal-hal yang memang kalian udah punya pengalaman gitu. Organisasi itu bisa dijadikan mata dari satu. Mohon maaf, Kak Fatia, suaranya putus-putus. Itu ya, tonjolkan itu satunya adalah ketika kalian udah punya pengalaman seperti organisasi. Halo, permisi Kak Fatia. Mohon maaf, izin konfirmasi. Suaranya agak terputus. Dan bisa jadi finalis atau itu bisa diceritain aja sebenarnya. Izin off cam ya. Halo. Bentar. Tadi sampai mana ya?
Mungkin bisa diulangin lagi Mbak Fatia, mohon maaf karena dari Oke, tadi oke. agak terputus-putus. Terima kasih. Oke, aku izin off cam ya karena di kalian aku nge-lag. Jadi eh, kenapa tips ketika niche kita lebih dari satu. Yang pertama adalah tentuin niche kalian yang ditonjolkan ketika kalian udah punya pengalaman. Misalnya ada pengalaman organisasi nih. Dari pengalaman organisasi itulah yang bisa buat kalian bikin ide konten yang emang sesuai dengan diri kalian. Sehingga orang lain tuh tahu kalau misalnya orang lain tuh tahu kalau misalnya kalian pernah ikut kegiatan ini. Kalau misalnya emang nggak punya pengalaman organisasi, kalian bisa tonjolkan kepada lomba-lomba yang emang sifatnya bisa membangun, meningkatkan dan kemampuan kalian serta mempertahankan kemampuan kalian itu. Kejawab nggak? Berarti Oke, bisa dari Sari gimana? lanjut aja karena Nadira, mohon maaf. Oh, oke, berarti bisa ya dari pengalaman. Nah, aku mau nanya lagi sih, terus gimana ya cara kayak buat menghindari nih, misalkan kita udah punya pengalaman organisasi, tapi kita tuh takut kayak, duh aku tuh udah proper gak sih pengalaman organisasi aku tuh mungkin belum sebanyak itu, tapi takutnya kayak aku sharing terlalu banyak, padahal aku tuh emang udah punya, cuman belum sebanyak itu. Gimana cara ngilangin kayak rasa takut apa yang orang lain pikirin gitu sama konten yang kita berikan? Oke, cara bisa ini ya, be yourself. Jadilah diri kalian sendiri ketika kalian udah tahu kalian punya pengalaman, dan ketika kalian udah sharing gitu ke Instagram, kalian harus harus tanggung resikonya. Kalau misal emang ada kayak hal-hal hate speech ataupun hal-hal hate comment, itu jangan ditanggepin. Kalian cukup baca aja atau kalau bisa hapus komennya sehingga kalian nggak terlalu memikirkan hal itu. Kalau misalnya emang kalian ada kayak hate speech, terus ada hate comment di konten itu, kalian bisa introspeksi juga kayak kenapa, apa sih sebenarnya apa yang salah. Jadi cara menghindarinya itu ya, cara menghindari hal itu ya sebenarnya be yourself aja dulu. Jadi kayak mulai aja dulu. Kalau misalnya emang ada yang hal-hal orang lain yang emang mau di sampein tuh kayak apa ya, kritikan yang tidak membangun tuh kayak sebenarnya itu tuh jadi PR kita juga untuk memotivasi diri kita sendiri gitu. Gitu sih. Halo, baik, terima kasih Kak Fatia. Untuk Kak Nadira gimana nih? Apakah ada feedback kembali? Oke, thank you sarannya. Benar sih, mulai aja dulu, karena kadang kalau kelamaan mikir malah nggak eksekusi. Itu aja sih paling. Iya. Thank you ya, Fatia, untuk jawabannya, dan juga MC Panitia. Thank you. Baik, sama-sama Kak Nadira. Mungkin langsung kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Indri Lali dari Politeknik Negeri. Bisa langsung on kamera dan menyampaikan pertanyaannya, Kak Indri. Oke, baik. Terima kasih MC. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Indra Lali Suknakeu. Saya dari Politeknik Negeri Kupang. Saya mau bertanya bagaimana berlangsungnya pembentukan personal branding di sosial media lewat deskripsi jati diri kita sendiri. Sebab yang seringkali kita ketahui semua bahwa di era milenial ini, personal branding sering dihubungkan dengan penampilan dan fisik yang terkait dengan style dan tampilan. Terima kasih. Mungkin boleh di kolom chat dulu ya, aku mau ini dulu soalnya ada kendala dulu bentar ya di internetnya. Baik, Kak Fatia. Mungkin dari Kak Indri boleh disampaikan di kolom komentar pertanyaannya agar dari Kak Fatia juga bisa melihat gitu. Biar lebih jelas begitu, Kak. Terima Oke, kasih. Kak. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu dari Kak Fatiahnya ya, sambil kita ngulas, emang bener banget kalau personal branding ini kayak tadi nih, kayak dari pertanyaan Kak Indri juga terkait soal fisik, penampilan, dan kawan-kawan. Nah, kalau kita bahas nih tentang personal branding ya, kalau dari aku sendiri ya, kalau penampilan itu sebenarnya
jangan terlalu ini ya, karena ini kita personal branding loh. Gimana sih cara kita bawa diri kita sendiri untuk ke lingkungan sekitar ya, dan membawa potensi yang ada di diri kita. Mungkin yang paling penting itu adalah kepercayaan diri kayak gitu ya. Mungkin dari Kak Fathia, apakah sudah bisa terhubung kembali, Kak? Izin konfirmasi, Kak Fathia, apakah sudah bisa terhubung kembali? Halo, apa jaringan aku udah stabil nih? Soalnya takut Udah, Kak. putus-putus. Sudah Oke. jelas, Kak, suaranya. Bentar ya. Aku baca lagi pertanyaannya. Oh, pembentukan personal branding di sosial media lewat deskripsi. Dengan cara kita kalau misalnya emang mau membentuk personal branding di sosial media, kita harus tahu dulu dari awal aku udah bilang kayak harus tahu dulu kayak kelebihan kita apa. Ketika kita udah tahu kelebihan kita apa, kita dan emang mau dibuat konten, saran aku sih kalau misalnya emang mau pembentukan personal branding di sosial media lewat deskripsi jati diri itu ya dari konten yang kita mau buat gitu. Jadi kayak semisal kamu suka tentang hal-hal yang tentang tips and trik berorganisasi gitu. Jadi kayak itulah yang mendeskripsikan jati diri kalian. Sebenarnya kalian itu orang yang mudah bersosialisasi, terus orang yang mudah percaya diri, pokoknya mudah percaya diri gitu-gitu loh. Jadi kayak sebenarnya untuk membentuk personal branding sendiri di sosial media itu bisa lewat konten yang emang sifatnya tulisan kalian sendiri gitu. Jadi untuk tulisan kalian sendiri itu bisa dilihat dari sumber lain dan kalian modifikasi. Jadi yang tadi terapkan TOT itu sebenarnya membuat kalian untuk membangun personal branding kalian, dan itu sebenarnya mendeskripsikan jati diri kalian gitu. Udah kejawab belum? Yang pertanyaan pertama, Indri udah kejawab belum untuk yang membentuk personal branding media? Sudah, Kak, sudah. Untuk yang kedua bentar ya. Tentang fisik dan terkait style ya. Sebenarnya aku nggak setuju sih kalau misalnya di era milenial ini personal branding itu dihubungkan, karena nggak ada kayak sangkut pautnya gitu tentang fisik sama penampilan gitu. Jadi kayak kalau misalnya personal branding kita kuat gitu, kita tahu kita mau ngapain, terus kita tahu tujuan kita apa, ya style kita ya style sederhana aja gitu. Jadi kayak style kalian biasa kesehari-harian itu seperti apa sih sebenarnya. Terus habis itu kalian lihat kayak personal branding kalian itu seperti apa gitu. Jangan sampai penampilan kalian jangan sampai nih kalian pengen menunjukkan personal branding, tapi yang terlalu ditonjolkan tuh penampilan. Jadi buat apa gitu kalau misalnya pengen ditampilin penampilan, ya orang-orang pasti bisa pemikirannya tuh bermakna ganda gitu loh. Ketika penampilan nambahin boleh nggak, Mbak? yang kalian tunjukin, Mohon maaf. Tapi kalau informasi sistematik personal branding ya kalian jadi orang lain pasti bisa sama mengetahui kalian kalian tuh ininya di mana sih, keahliannya di mana. Kalau misalnya penampilan ya kata aku nggak ada hubungannya sama personal branding. Jadi kalau misalnya emang mau personal branding yang kuat, ya stylenya ya aplikasi terkait apa? nyari jurnal gitu, terus itu tuh izin mohon maaf Kak Fathia, mungkin ini sepertinya ada peserta yang tidak sengaja on mikrofon. dari tahun berapa untuk sampai tahun berapa, peserta yang sedang on mikrofon bisa dimatikan mikrofonnya. Jurnal yang mau kita ambil itu sumbernya mau dari mana? Baik, mungkin sudah. Kak Fathia bisa dilanjutkan. Oke, mungkin kesimpulannya adalah personal branding itu nggak bisa dihubungkan
Mohon maaf Kak Fatia. sama penampilan Mohon maaf Kak Fatia. Mohon maaf sekali kami potong karena suara di kami putus-putus Kak. Kalian terlalu menonjolkan penampilan di Mohon maaf Kak Fatia, izin konfirmasi. media Mohon maaf sosial, yaitu pasti punya ya. Tadi di suara kami Gimana Kak? putus-putus Udah? Kak Fatia. Oh, sekarang sudah jelas Kak? Sekarang udah jelas ya? Sudah Kak Fatia. Udah. Jadi yang tadi pertanyaan kedua, halo Kak Fatia, apakah masih berada di room? yang kuat dan style kalian tuh, saran aku yang emang keseharian kalian itu seperti apa. Kalau misalnya kalian emang pengen buat konten, jangan sampai penampilan yang terlalu ditunjukin, jangan sampai penampilan yang emang pengen ngelihat merasa wah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang mau buat konten ya disesuaikan sama deskripsi jadi diri kalian itu seperti apa. Gitu sih paling. Baik, terima kasih Kak Fatia. Mungkin untuk Kak Indri, gimana nih? Ada feedback kembali atau bagaimana? Halo Kak Indri, apakah masih berada di room atau suara kami atau masih jelas Kak Indri? Atau mungkin sedang terkendala? Oh, ini sudah. Kak Indri, apakah ada feedback atau ada tanggapan dari Kak Indri? Saya mau bertanya kembali. Boleh, silakan. Kita sudah membuat konten sesuai jati diri kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak perlu melihat penampilan atau style apa kita begitu. Saya mau bertanya, tetapi konten yang kita bawakan itu orang lain tidak tertarik begitu. Itu menurut Kakak bagaimana? Tidak ada yang tertarik dengan konten yang kita bawakan. Oke. Terapin TOTE tadi, karena TOTE itu kan tadi tes operate, tes exit. Kalau misalnya emang orang lain nggak tertarik, kalian tes lagi kok ke followers kalian di IG ataupun di TikTok. Nah, tadi aku udah ngasih contoh bahwa kalau misalnya emang mau tes orang lain itu kita harus bikin polling dulu apa yang mereka butuhin, apa yang kita suka, apa yang kita jago di situ. Nah, itu bisa dibuat polling, terus habis itu dibuat Q&A. Kalau emang misalnya emang banyak pertanyaan atau jawaban tentang tips and trick tentang penulisan esai, nah itu bisa kalian kontenin gitu. Kalau misalnya emang ternyata penulisan esai nggak terlalu tertarik ketika kita udah upload konten, ya itu tes lagi gitu, kayak tes lagi apa yang sebenarnya mereka belum merasa puas gitu. Terus habis itu kalau misalnya emang mereka nggak ini lagi, nggak tertarik lagi dengan penulisan esai, ya exit gitu. Kalian cari keahlian kalian di tempat lain gitu. Jadi kayak misalnya tadi Nadira nanya kalau misalnya dia punya kelebihan banyak nih, niche-nya banyak nih, jadi susah fokus. Nah, dari niche itu, yang niche banyak itu, keahlian kalian di mana, kalian bisanya di mana, itu lebih dari satu, bisa di next yang niche kalian kedua. Jadi kayak niche kalian pertama, dari niche kalian yang banyak itu nggak cuma patokan doang, nggak jadi patokan doang. Jadi bisa kayak balik kayak di next lagi ke niche lainnya kalau misalnya emang dari tesnya itu gagal gitu. Jadi exit itu coret, terus habis itu ke niche lainnya gitu sih. Oke, terima kasih Kak Fatia, jawabannya sangat membantu. Terima kasih juga MC sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Baik, sama-sama Kak Indri. Mungkin jawaban yang tadi Kak Fatia sampaikan sudah sangat menjawab ya teman-teman ya.
Oke, kita langsung move. Apakah dari peserta lain ada yang ingin bertanya lagi? Masih kita buka pertanyaan. Oke, ini ada dari Kak Delta Sally. Ini mungkin aku langsung bacain aja ya, Kak Fathia ya. Oke, izin bertanya dari Kak Delta. Apakah personal branding dapat berubah? Begitu, Kak Fathia. Mungkin bisa langsung dijawab. Kalau personal branding dapat berubah itu tentunya bisa, tapi itu ketika personal branding kalian itu belum kuat. Jadi kalau misalnya emang personal branding kalian udah kuat, kalian harus kayak mempertahankan itu personal branding kalian. Tapi kalau misalnya emang kalian merasa personal branding kalian belum cukup kuat dan kalian merasa ternyata gue cocoknya di sini, nah itu bisa berubah seiring waktu kalian itunya di mana, keahliannya di mana. Karena kan kalau misalnya keahliannya itu bisa lebih dari satu, itu kan pasti bisa berubah kan. Kalau misalnya emang merasa nggak cocok terus next lanjut gitu, itu pasti personal branding kalian masih belum kuat fondasinya. Jadi kalau misalnya emang personal brandingnya kuat, itu menurut aku untuk berubah masih sangat kecil persenannya. Tapi kalau misalnya emang belum kuat, masih banyak peluang untuk bisa merubah cara kalian untuk strategi kalian untuk memperkenalkan diri kalian ke orang lain. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fathia. Mungkin dari Kak Delta, apakah sudah menjawab atau ada tanggapan dari Kak Delta? Oke, mungkin sudah cukup ya Kak kita ya dari Kak Delta ya. Terima kasih atas jawabannya Kak Fathia yang sangat luar biasa. Oke, sudah Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin Kak kita Oke, jadi mungkin dari teman-teman di sini yuk, yang lain yuk, yang ingin bertanya terkait personal branding bisa banget nih tanya. Ada lagi nggak yang ingin bertanya nih? Mumpung ada Kak Fathia nih. Oke, berikutnya ada Adelia Gina. Mungkin bisa langsung aja ya untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Izin bertanya, bagaimana caranya agar personal branding kita di online sama seperti di dunia nyata begitu, Kak. Terima kasih. Ada di online sesuai dengan kenyataannya. Gitukah pertanyaannya tadi? Tadi siapa yang nanya? Adelia ya? Halo Kak Adelia, mungkin bisa mengulang kembali pertanyaannya? Halo Kak Delia, apakah masih berada di room? Apakah suara kami terdengar? Iya, terdengar, Kak. Bagaimana agar personal branding kita di online sama seperti di dunia nyata, di real life gitu? Oke. Gimana caranya bisa sama dengan kehidupan nyata ketika kita membangun personal brandingnya itu lewat media sosial? Yang pertama adalah ketika kita udah nentuin segala hal yang kita punya, kita tahu keunikan kita bisa ikut organisasi, volunteer ataupun hal-hal kegiatan yang emang kayak kampus merdeka gitu kan banyak ya ngasih kegiatan untuk mahasiswa, entah itu kampus mengajar, entah itu kampus magang atau lain-lain. Nah, cara kita membangun personal branding biar sesuai dengan kehidupan nyata adalah perbanyaklah ikut kegiatan positif, mulai dari kalau misalnya emang kalian kurang percaya diri sama orang, mulai dari lomba. Kalau misalnya kalian udah percaya diri untuk ngomong di depan orang, ikut organisasi. Ketika kalian udah merasa organisasi itu udah cukup, ikut magang yang emang sifatnya lebih kayak menghadapi dunia kerja.
ketika kita udah menghadapi dunia kerja itu, kita udah di fase dunia kerja itu, kita udah memantapkan diri kita ketika kita personal branding-nya itu udah kuat dan dibangun dari awal gitu. Jadi ketika kita udah di dunia kerja, kita bisa mempertahankan dan meningkatkan hal-hal yang emang udah kita perjuangkan dari masa lalu gitu. Jadi jangan sampai masa lalu yang kita udah bangun lah secara ininya mah udah kita bangun, tapi ternyata pas di masa depan masa lalu kalian itu dilupakan dan dilupakan gitu aja, terus habis itu nggak diasah lagi, dan itu menurut aku PR banget. Jadi menurut aku cara mensinkronisasi antara membangun personal branding lewat online sama offline tadi, ya coba ikut organisasi ataupun magang yang secara offline. Jadi tahu diri kita tuh sebenarnya mau ke arah kemana sih, kita kesukaannya di mana. Ikutlah kegiatan positif yang emang kalian suka dan kalian pengen asah bakatnya gitu sih. Jawab nggak? Baik, bagaimana Kak Delia? Apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik, sama-sama. Teman-teman peserta semuanya, mungkin karena menginjak waktu yang lebih lanjut gitu ya, Kak ya, mungkin kita cukupkan sesi tanya-jawab yang sangat-sangat luar biasa ya, Kak, kita ya. Betul banget, sangat luar biasa ya. Kita bisa lihat nih teman-teman pada antusias untuk bertanya terkait personal branding. Tadi ada yang terkait insecure, kemudian apalagi itu tadi tentang fisik kayak gitu ya, dan kepercayaan diri nih terkait personal branding. Nah, habis ini ada apa nih kita? Yuk, Kak. Oke, Kak Gita, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi kita selanjutnya, dari hasil diskusi izinkan saya membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Personal branding adalah strategi seseorang untuk membentuk diri sendiri sehingga orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Personal branding juga merupakan kunci utama untuk memudahkan kita dalam mendapatkan pekerjaan. Personal branding ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri, membantu memperluas koneksi, membedakan diri kita dengan kompetitor, dan juga meningkatkan daya jual. Adapun langkah-langkah dalam membangun personal branding adalah pertama menentukan sweet spot, lalu tentukan super spesifik dan menerapkan POTI. Adapun kesalahan dalam membangun personal branding yaitu berpura-pura menjadi orang lain, tidak menentukan tujuan, tidak mendengarkan saran dari orang lain, dan tidak konsisten. Begitu Kak Gita. Oke, terima kasih Yuka atas kesimpulan yang sudah disampaikan ya, betul banget ya teman-teman. Jadi semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Fatia ini bisa bermanfaat untuk kita nih. Nah, sebelum acara ini berakhir, kita ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis dan juga foto bersama terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, untuk peserta dimohon dapat mengaktifkan kameranya dan berfoto bersama. Untuk itu, kepada Cynthia, selaku Ketua Pelaksana Naik Kelas, kami persilakan untuk mengambil alih. Oke, makasih MC dan moderator. Aku Cynthia Jelika selaku Ketua Pelaksana dari webinar Naik Kelas ini, izin memberikan sertifikat kepada Mbak Fatia Aziza. Sebelumnya, dari saya Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Aziza yang sudah berkenan, Mbak Fatia yang sudah berkenan memberikan ilmu-ilmu untuk webinar kali ini. Semoga ilmu-ilmu ini bisa kami dapatkan dan kami peroleh untuk manfaat yang akan datang. Untuk Mbak Fatia bisa diterima Mbak sertifikatnya. Terima kasih Mbak. Oke, makasih ya panitia dan teman-teman yang sharing bareng nih tentang personal branding. Mungkin untuk yang mau tanya lebih lanjut karena waktunya nggak cukup, kalian bisa DM aku aja, nanya gimana sih caranya gitu-gitu. Pokoknya aku feel free untuk menjawab DM kalian. Gitu aja sih. Makasih ya. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Aku serahin ke MC moderator. Silahkan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Fatia Azizah
yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa ya Kak Gita ya teman-teman ya. Semoga materi yang tadi disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai generasi milenial untuk terus berkarya dan terus membanggakan nama Indonesia. Begitu Kak Gita. Ya, betul banget Yuka. Semoga ilmu yang tadi bisa diimplementasikan nih sama teman-teman semua, apalagi mahasiswa ya, yang kepengen, ayo unjuk diri, unjuk bakat ya, entah itu secara online ataupun secara langsung nih di kehidupan nyata. Mungkin ada yang pengen terjun ke dunia organisasi, atau mungkin ada di dunia kerja ya, karena personal branding ini dibutuhkan di mana saja dan kapan saja nih teman-teman. Nah, karena udah mulai rada panas ya, kita bakar dulu nih semangat teman-teman. Gimana nih teman-teman? Yuk on cam dulu nih yang pada belum on cam. Ayo teman-teman, kita on kamera dulu, kita bakar semangat dulu ya Kak kita, karena tadi mungkin teman-teman ada yang tegang nih saat materi atau mungkin mulai ngantuk ya, betul banget. Kita lihat-lihat. Oke, mungkin peserta ada yang belum mandi kayaknya. Udah pada mandi belum nih peserta? Aduh, Kak Kitanya udah mandi belum nih Kak Kita? Aku ya udah dong, masa belum nih? Ayo teman-teman yuk kita bakar dulu dengan jargon bareng-bareng ya. Masih ingat nggak jargon naik kelas 2022? Masih ingat nggak nih teman-teman? Masih Kak. Oke, masih Kak. Masih keren banget nih. Mungkin ada nih yang udah lupa nih sama jargon naik kelas 2022. Nah, kita kenalin lagi ya. Kalau kita bilang naik kelas 2022, teman-teman jawab dengan gestur kayak gini. Turn ability into reality. Kayak gitu ya, teman-teman. Mungkin bisa kita langsungin aja nih. Ayo, yuk Kak. Kita pimpin aja nih, Yuka nih. Yuk. Oke, baik Kak. Kita langsung pimpin ya, teman-teman. Mungkin kita cek ombak dulu. Kita semangatkan diri kita dulu nih sebelum kita beranjak ke sesi yang lebih seru lagi ya Kak kita ya. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Naik kelas 2022. Turn ability into reality. Waduh. Tapi kayaknya kita perlu ulang lagi nih sekali lagi nih buat teman-teman semua nih. Aku pimpin ya. Boleh Kak. Oke, naik kelas 2022. Turn ability into reality. Oke, applause untuk kita semuanya. Udah semangat. Udah semangat nih ya Kak kita udah membakar semangat kita lagi pada sesi ini nih. Dan untuk teman-teman semuanya, aku dan Kak kita izin mengingatkan nih kepada teman-teman peserta untuk melakukan dan mengisi link presensi pada kolom komentar yang disampaikan oleh panitia nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk langsung nih cek ke kolom komentar dan isi link presensi, karena kalau teman-teman nggak isi link presensi nanti nggak dapat sertifikat, ya nggak Kak kita? Betul banget nih, jadi teman-teman mumpung ada link presensi yang udah disediakan panitia di chat, bisa langsung diklik aja ya teman-teman untuk diisi. Nah, langsung aja nih kita beranjak ke agenda selanjutnya nih. Ada agenda yang menarik banget yang udah kita singgung di awal tadi, karena mungkin teman-teman kepengen dapat hadiah tapi nggak ada yang ngasih gitu ya. Dan kita langsungin aja nih, ada agenda apa nih? Yuk Kak. Oke Kak Gita, kita masuk ke agenda kita yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling seru setelah pemaparan materi tadi ya. Kita langsung aja masuk ke sesi kuis ya teman-teman ya. Waduh, keren banget nih, ada kuis nih teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya, nggak usah lama-lama, kita langsungin aja nih sesi kuisnya. Tapi sebelum itu, gimana sih cara kita bisa dapat door prize-nya nih Yuka? Gimana nih cara kita mengikuti kuisnya? Oke Kak Gita, jadi teman-teman sebelum teman-teman menjawab kuis ya, kita punya ketentuan nih teman-teman, di mana teman-teman nanti saat aku atau Kak Gita menyampaikan pertanyaannya, teman-teman jangan raise hand dulu nih teman-teman, karena nanti kita akan berhitung dalam hitungan ketiga dulu teman-teman, baru teman-teman bisa raise hand gitu. Nah Kak Gita, kuis kita pada kali ini sistemnya siapa cepat ya dapat Kak Gita. Jadi kalau nanti teman-teman nanti nggak cepet-cepet nih, nggak dapat kesempatan teman-teman, jadi harus cepat dan juga tepat tentunya. Karena nanti kalau misalkan teman-teman udah cepat tetapi jawabnya salah nih, nanti sayang banget teman-teman kita lempar ke peserta berikutnya. Begitu Kak kita ketentuannya. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk ketentuannya. Jadi kita hitung dulu nih, hitung mundur 1, 2, 3.
Lalu baru nih dipersilakan untuk teman-teman cepet-cepetan buat raise hand untuk menjawab kuisnya nih. Mungkin kita langsungin aja ya, pertanyaan pertama ada apa nih Yuka? Oke, Kak Gita. Jadi pertanyaan pertama nih, teman-teman. Pertama banget nih, teman-teman harus memperhatikan pertanyaannya ya. Oke, aku langsung sampaikan aja. Nanti Kak Gita mohon bantu hitung setelah aku mengumumkan pertanyaannya ya, Kak. Oke, pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan personal branding gitu, teman-teman? Oke, pertanyaannya gampang ya teman-teman ya. Langsung aja nih, aku hitung. 1, 2, 3. Yuk, cepet-cepetan teman-teman. Personal branding adalah strategi seseorang. Waduh, sebentar ya, tadi ada siapa nih tadi? Kalau di layarku sih ada Kak Nadira Zahra, Kak Gita. Ini yang paling cepet nih kalau di layarku. Kalau di layarnya Kak Gita siapa nih? Wah, tadi ada ya Kak Nadira Zahra juga. Mungkin bisa kita langsung persilakan aja ya Kak Nadira. Oke, izin menjawab. Kalau berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Fatia, personal branding itu semacam suatu strategi seseorang untuk membentuk dirinya sendiri, sehingga orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dia miliki. Kurang lebih seperti itu. Waduh, keren banget ya jawabannya dari Kak Nadira Zahra. Terpantau kalau Kak Nadira ini menyimak materi Kak Fatia dari awal sampai akhir nih. Gimana nih kira-kira nih Yuk, Kak, jawabannya betul atau enggak nih? Karena tadi jawabannya sangat lengkap ya. Wah, aku sampai terheran-heran nih Kak Nadira, keren banget nih. Tentunya jawabannya Kak Gita 100% benar. Selamat Kak Nadira. Kak Nadira. Oke, mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, mungkin aku ngingetin lagi nih teman-teman, jadi jangan langsung jawab, tapi tunggu kita persilakan dulu nih. Setelah aku hitung mundur 1, 2, 3, baru raise hand, terus aku persilakan buat menjawab pertanyaannya gitu ya. Oke, langsung aja nih pertanyaan kedua. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebutkan manfaat dari personal branding. Mungkin Yuka bisa hitung nih. Oke, aku bantu hitung ya teman-teman. Bentar Kak Indri, bentar. Sabar-sabar, ini saking excitednya ya. Wah, keren banget nih pesertanya. Oke, aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ada Kak Indri nih langsung gercep banget. Mohon maaf Kak Yovita karena kalah cepat. Tapi jangan khawatir, masih ada pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Kak Indri boleh langsung menyampaikan jawabannya. Manfaat dan pentingnya personal branding. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan percaya diri. Yang kedua, membantu memperluas koneksi. Yang ketiga, membedakan kamu dengan kompetitor. Dan yang keempat, meningkatkan daya jual. Terima kasih. Keren banget ya Kak Indri. Waduh, luar biasa banget nih. Aku salut sama Kak Indri ya, yang walaupun bukan dari Unsur, tapi benar-benar memperhatikan webinar ini dengan baik. Jawabannya juga betul banget, 100 buat Kak Indri. Selamat. Mungkin langsung aja nih ke pertanyaan ketiga. Yuk Kak, apa nih? Oke, langsung move ke pertanyaan ketiga ya Kak Gita. Mohon teman-teman diperhatikan baik-baik dan jangan lupa cepat dan tepat begitu. Langsung aja ke pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan langkah-langkah dalam membangun personal branding. Oke, mungkin langsung aja aku hitung ya Kak Gita ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, ini Kak Gita ini gercep banget nih Kak Yovita. Boleh langsung menyampaikan jawabannya ya Kak Yovita? Oke Kak, langkah untuk membangun personal branding yaitu tentukan sweet spot, tentukan super spesifik, terapkan TOTI. Waduh, keren banget nih jawabannya dari Kak Yovita. Gimana nih dari Yuka? Apakah betul jawabannya? Sampai terheran-heran ya Kak Gita, lagi-lagi jawabannya 100% benar. Selamat Kak Yovita. Waduh, keren banget nih. Selamat Kak Yovita. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ada, sebutkan apa saja yang terdapat dalam sweet spot. Mungkin aku hitung ya. Ntar dulu nih Kak Yovita. Aku hitung dulu nih, oke? 1, 2, 3. Ayo cepet-cepetan. Waduh, ada siapa nih yang paling cepat nih Yuka?
Wah, ini banyak banget yang excited ya Kak kita, cuman mohon maaf sekali lagi karena yang paling cepat kalau di layar aku ada Kak Indri Kak kita. Kalau di Kak kita siapa nih? 2. Yang paling cepat itu si Indri. Oke, silakan mungkin Indri bisa langsung menyampaikan jawabannya. Yang pertama kesukaan, yang kedua keahlian, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat permintaan. Oke, terima kasih Indri. Gimana nih jawabannya? Kira-kira benar nggak ya? Jawabannya betul. Waduh, keren banget ya Indri. Mungkin bisa move ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada apa nih? Oke teman-teman, sayang banget ya Kak kita, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi teman-teman silahkan untuk berlomba-lomba nih untuk langsung resen dalam hitungan ketiga ya, jangan langsung nih karena sabar dulu. Nah aku ikut deg-degan ini pertanyaan terakhir, langsung aja ya teman-teman ya. Pertanyaan terakhir adalah sebutkan kesalahan dalam membangun personal branding. Oke, aku hitung dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Wah, bentar nih. Kak Gita, kalau di Kak Gita siapa nih yang paling cepat nih? Yang paling cepat ada Kak Nadira Zahra. Mungkin bisa langsungin aja ya ke Kak Nadira untuk menyampaikan jawabannya. Jawabannya apa nih, Kak? Oke, jadi untuk kesalahan personal branding itu ada yang pertama berpura-pura menjadi orang lain, terus yang kedua tidak menentukan tujuan, lalu yang ketiga tidak mendengarkan saran dari orang lain, dan yang keempat tidak konsisten. Oke, jawabannya betul nggak ya? Gimana nih Kak Yuka, betul nggak nih? Karena Dira ini kayaknya salah satu peserta yang sangat aktif dan memperhatikan materi yang tadi disampaikan Kak Fatia ya Kak Gita ya. Jadi jawabannya 100% bener banget Kak Nadira. Wah, keren banget nih Kak Nadira. Waduh, keren banget ya. Applause dulu deh untuk kita semuanya. Waduh, keren banget nih. Untuk peserta webinar Naik Kelas 2022 ternyata sangat antusias banget nih untuk mengikuti acara webinar dari awal sampai akhirnya. Buktinya kuisnya juga pada disabet betul-betul semuanya ya. Oke, langsung aja nih kita tunggu dulu ya. Mungkin dari Yuka ada yang ingin disampaikan? Bentar Kak Gita, aku sangat excited nih untuk ikut berpartisipasi dalam webinar ini karena ini nggak cuman panitia yang semangat, tapi pesertanya juga nggak kalah semangat Kak Gita. Ini benar-benar harus kita apresiasi banget ya Kak Gita ya. Ya, betul banget ya. Apalagi ada yang jauh nih, ada yang dari Kupang ya, Kak Indri ya. Kemudian ada dari teman-teman lain juga yang dari luar Unsur. Dan sangat antusias banget nih. Mungkin kita bisa langsungin aja nih ke agenda yang udah ditunggu-tunggu sama teman semuanya. Yaitu pengumuman door prize. Yeay. Mungkin bisa langsung aja nih. Kita umumin siapa pemenangnya. Oke, langsung aku umumin aja ya. Untuk pemenang pertama, ada siapa nih? Ada siapa? Kak Nadira. Selamat Kak Nadira. Selamat Kak Nadira. Tapi teman-teman ada satu peserta lagi nih teman-teman yang sangat aktif dari tadi awal sampai akhir selain Kak Nadira. Peserta pemenang door prize pada webinar ini selain Kak Nadira adalah Kak Indri Lali. Wah, keren banget nih. Kita kasih applause ya. Terima kasih nih untuk Kak Nadira dan Kak Indri yang memang sangat luar biasa banget ya untuk mengikuti webinar ini dan juga jawabannya betul-betul semua nih. Oke, kami ucapkan selamat kembali kepada pemenang ya. Semoga hadiahnya itu bisa berkah dunia akhirat nih. Amin. Semoga juga Kak kita dengan hal ini teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan bisa terus semangat untuk mendapatkan kesempatan di lain waktu karena kesempatan ini akan terus ada ya teman-teman kita. Oke teman-teman, sebelum beranjak ke sesi selanjutnya nih, aku mau mengingatkan bagi Kak Indri dan Kak Nadira yang tadi telah memenangkan door prize bisa langsung konfirmasi ke kontak person yang sudah dikirimkan oleh kolom komentar begitu teman-teman. Jadi langsung aja ke PC ke CP yang udah ada di kolom komentar ya, begitu teman-teman. Iya, betul banget Yuka. Jadi jangan lupa ya untuk Indri dan juga Nadira untuk langsung nih gercep chat dari kontak person yang sudah dikirim oleh panitia di kolom chat.
Nah, tapi sambil nunggu juga nih, aku mau tanya dong kesan pesan dari Kak Indri sama Kak Nadira dong terkait webinar Naik Kelas 2022. Mungkin dari Kak Indri dulu kali ya. Coba Kak Indri. Halo Kak Indri, masih bisa terhubung? Halo Kak Indri, apakah masih bisa terhubung dengan kita? Oke, mungkin sambil menunggu Kak Indri, boleh kita langsung ke Kak Nadira dulu nih untuk menyampaikan kesan pesannya begitu. Halo Kak Nadira, apakah masih di rumah? Apakah sudah bisa terhubung dengan kita? Halo, masih. Oke, Kak Nadira bisa disampaikan kesan pesannya untuk ikut webinar ini gitu, Kak Nadira. Bisa langsung kasih kesan pesannya, Kak. Kalau menurut aku seru sih, dari MC-MC-nya juga seru, terus bisa dapat pelajaran dan pengetahuan baru dari Fatia tentang personal branding. Apalagi tuh aku juga lagi dapat tugas personal branding dari matkul personal branding, makanya kayak sengaja juga buat ikutan acara ini gitu. Terus pesannya semoga kedepannya acaranya makin sukses, makin ramai lagi, dan hal-hal baik lainnya buat teman-teman naik kelas 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Gitu. Dan semoga juga tagline-nya terwujud. Thank you. Amin. Wah, keren banget nih Kak Nadira. Kesan-pesannya sangat keren banget nih peserta kita. Oke, mungkin terima kasih Kak Nadira yang telah menyampaikan pesan dan kesannya ya. Baik, langsung kita move ke Kak Indri. Apakah udah terhubung ya ke Kak Indri? Halo Kak Indri, apakah masih terhubung? Halo Kak Indri? Oke, mungkin Kak Indri sedang gangguan ya Kak kita, yang nggak apa-apa. Yang penting udah keren banget nih, tadi udah jadi peserta yang teraktif gitu. Oke, teman-teman jangan lupa aku mengingatkan lagi untuk yang tadi menang door prize, silahkan langsung PC ke kontak person yang sudah disampaikan oleh panitia di kolom komentar nih. Karena sayang banget ya Kak Gita kalau udah menang tapi hadiahnya nggak keambil gitu Kak Gita. Ya, betul banget sayang ya kalau misalnya kalian itu nggak langsung cepet-cepet gercep buat chat kontak person yang ada nih. Karena kalau nggak di PC, ya aku PC. Nah, nanti hadiahnya ke aku loh. Ayo cepetan teman-teman ya. Yang tadi pemenangnya ya Kak Nadia dan Kak Indri, jangan lupa untuk konfirmasi nih. Iya teman-teman, benar banget Kak kita. Wah, jangan dulu Kak kita, nanti kita punya porsi bagian di akhir Kak kita. Ini kita kasih dulu ke peserta-peserta yang paling aktif karena melebihi MC-nya gitu, melebihi kita, melebihi panitia, luar biasa kerennya ya Kak kita ya. Ya, betul banget. Luar biasa banget nih peserta webinar Naik Kelas 2022 nih. Nah, baiklah, alhamdulillah akhirnya sampailah kita pada penghujung acara webinar Naik Kelas chapter 3. Namun sebelum kita tutup nih, yuk kita pasang sebuah kenangan. Asik banget. Yuk, teman-teman yuk kita langsung aja ya adain sesi dokumentasi. Ini para peserta webinar Naik Kelas di chapter 3 bisa langsung on cam dong. Jangan lupa nih, ayo. Iya, bener banget Kak kita. Ya teman-teman, kita on kamera, kita mengabadikan momen kita bersama biar nanti jadi kenangan yang terindah ya Kak kita Ya, ya. betul banget. Kayak lagunya Samson. Oke. Yuk, teman-teman yuk. On cam dulu nih. Yang kerudungan dulu. Yang cowok mungkin sisiran dulu nih. Ayo. Iya bener banget Kak kita. Kita sambil menunggu teman-teman untuk touch up nih, untuk mempersiapkan diri, mempercantik diri, biar nanti di foto nih udah kelihatan cantik dan gantengnya. Dan kali aja nanti ada yang nyantol atau ada yang punya relasi teman gitu, punya teman baru dari webinar Naik Kelas ini. Karena kapan lagi webinar Naik Kelas berhadiah dan kita punya teman baru nih buat saling sharing gitu Kak kita. Ya, betul banget. Yuk teman-teman yang pada belum on cam dulu nih. Betul banget apa yang dibilang Yoka ya. Kalau di sini itu karena satu room ya, satu forum pasti semuanya sama kayak gitu. Berarti aku ada interest nih di personal branding. Nah, dari situ nih teman-teman bisa nih saling PC atau saling menghubungi ya lewat DM atau bisa tadi nih tanya-tanya terkait personal branding ke Kak Fatiah nih melalui DM Instagramnya bisa jadi tuh. Nah, yuk, teman-teman masih kita tunggu ya untuk on cam.
Iya benar banget Kak kita. Tenang teman-teman, kita masih menunggu teman-teman untuk touch up dulu nih yang mau mempercantik dulu. Nggak apa-apa kita tunggu. Kita akan abadikan momen kita bersama pada pagi menjelang siang hari ini ya Kak kita ya, biar akan ada kenangan yang indah gitu di antara kita begitu Kak. Ya, betul banget. Oh, mungkin sambil kita isi, sambil kita jargon aja kali ya, Yuka ya. Oke, boleh banget Kak. Kita membakar semangat kita di akhir acara ini karena nggak boleh luntur ya semangat kita ya Kak kita. Kita jargon untuk yang terakhir mungkin ya Kak kita. Oke, kita cek ombak dulu nih. Teman-teman masih ingat jargon naik kelas 2022? Tentunya harusnya masih ingat ya Kak kita ya, karena kita masih muda teman-teman, masih jadi generasi muda. Jangan pikun dulu ya teman-teman ya. Kak kita juga jangan pikun dulu ya Kak kita ya. Iya, betul banget ya. Jangan pikun, tapi kadang pikun ya. Oke, teman-teman. Ayo, yang belum on kamera, masih ingat jargon dari naik kelas 2022? Oke, mungkin aku bantu mengingatkan lagi ya Kak kita. Jadi teman-teman, nanti kalau aku atau ke kita ngomong naik kelas 2022, teman-teman jangan lupa untuk menjawab dengan gerakan turn ability into reality. Gitu, langsung aja ke scan cek ombak Kak kita. Oke, kita langsungin aja nih. Aku pimpin ya, teman-teman. Naik kelas 2022, turn ability into reality. Waduh, keren banget. Mungkin boleh sekali lagi, terakhir kali di acara webinar kita yang paling kita banggakan Kak kita. Oh, bisa banget nih Yuka. Kita sekali lagi ya, kita jargon bareng-bareng. Ini Yuka atau aku nih yang mimpin nih? Oke, boleh aku mungkin yang gantian mimpin ya Kak kita ya. Oke teman-teman, langsung aja. Naik kelas 2022. Turn ability into reality. Wah, keren banget. Apa dulu untuk kita semuanya. Baik, kayaknya teman-teman udah pada siap nih untuk sesi foto bersama ya. Kita langsungin aja gimana. Ayo teman-teman yang pada belum on cam dulu yuk. Masih ditunggu nih teman-teman. Oke Kak, kita mungkin ini udah kelihatan cantik-cantik dan ganteng-gantengnya. Mungkin langsung aja kita gaskan untuk dokumentasi ya Kak kita. Mohon untuk panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengabadikan momennya ya. Oke, mungkin langsung aja aku pimpin ya untuk slide 1. Jangan lupa untuk bergaya semenarik mungkin ya teman-teman. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Oke, udah keren nih. Oke, kita mau ke slide kedua ya teman-teman ya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah sangat keren teman-teman ya Kak kita ya. Ya, betul banget Yuka. Udah keren banget nih semuanya. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semuanya ya. Nah, aku juga mau ngingetin nih teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang bakalan dikirim oleh panitia di kolom chat. Silakan panitia untuk mengirim link evaluasinya. Yuk teman-teman bantu kita untuk isi link evaluasi ya, karena ini sangat bermanfaat banget buat kita nih teman-teman. Bener banget teman-teman. Jangan lupa untuk link evaluasi kita ya di kolom komentar yang sudah sudah dikirimkan oleh tim panitia ya teman-teman, karena manusia tempatnya salah Kak kita begitu. Jadi mungkin ada kesalahan dari kita atau dari panitia, bisa dievaluasi teman-teman untuk membantu evaluasi begitu. Nah, dan juga teman-teman aku mau bantu lagi mengingatkan untuk challenge atau tantangan story. Nih, story Instagram nih yang dari tadi udah disampaikan oleh Kak Fatia, untuk jangan lupa bikin story Instagram semenarik mungkin biar nanti dapat hadiah ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk tag Kak Fatizah yang tadi sudah disampaikan, dikirimkan di kolom komentar, dan tag BEM KBMI Kaunsut. Begitu teman-teman. Ya, betul banget nih. Jadi aku ingetin lagi teman-teman, yuk bikin caption, bikin story IG, bikin story yang paling menarik ya. Jangan lupa tag juga nih sama akun Kak Fatiahnya nih, biar dapet door prize nih. Menarik ya dari BEM KBMI kan nih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk menutup acara pada hari ini, mungkin
Bisa ya kita bareng-bareng ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Gita Oktavana dan rekan saya. Saya Yuka Nabila, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.